Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Nur Amalia Apriliani, mahasiswa dari Universitas Hamzanwadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi. Berikut ini merupakan materi-materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata epistem berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan. Apabila berbicara mengenai filsafat pengetahuan, yang dimaksud dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu metode epistemologi. Yang pertama, metode induktif. Mengemukakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Maka harus dikembangkan suatu kemampuan akal yaitu intuisi. Metode ini menyimpulkan pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua, metode deduktif. Suatu metode yang menyimpulkan data-data empiris dalam suatu sistem yang runtut. Harus ada perbedaan logis antara kesimpulan itu sendiri. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan suatu permasalahan yang umum menjadi permasalahan yang khusus. Yang ketiga, metode positivisme. Metode yang berasal dari apa yang telah diketahui secara positif dan faktual adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan demikian, metode ini dibatasi pada bidang gejala-gejala saja. Yang keempat, metode kontemplatif. Mengatakan bahwa adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan juga berbeda-beda, dan harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut intuisi. Yang kelima, metode dialektis, merupakan metode berdebat dan berwawancara sebagai sarana memperoleh pengertian secara bersama-sama untuk mencari kebenaran. Dialektika dalam hal ini berarti mengkompromikan tesis, antitesis, dan sintesis. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ruang lingkup epistemologi menurut ahli dan pendekatan epistemologi. M. Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat sumber dan validitas pengetahuan. Bahkan A. M. Saifuddin menyebutkan suatu pertanyaan yang diringkas menjadi dua masalah pokok yaitu masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Berdasarkan cara kerja atau metode yang diambil terhadap gejala pengetahuan, epistemologi dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, epistemologi metafisis, suatu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. Yang kedua, epistemologi skeptis, membuktikan yang dapat diketahui dan tak dapat diragukan lagi, dengan menganggap keliru segala sesuatu yang kebenarannya masih diragukan. Kesulitan metode ini apabila sudah masuk sarang skeptisme dan konsisten dengan sikapnya, maka tak gampang menemukan jalan keluar. Yang ketiga, epistemologi kritis, memprioritaskan metafisika atau epistemologi tertentu, melainkan berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat ataupun asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana kita temukan dalam kehidupan, lalu kita coba tanggapi. Selain tiga epistemologi tadi, secara umum berdasarkan objek yang dikaji, epistemologi dibagi dua, yaitu yang pertama epistemologi individual, tentang struktur pikiran manusia dalam proses mengetahui, tentang status kognitifnya maupun proses pemerolehannya, sebagai subjek penahu terlepas dari konteks sosialnya. Yang kedua, epistemologi sosial. Bagi epistemologi sosial, hubungan sosial, kepentingan sosial, dan lembaga sosial terpandang sebagai faktor yang amat menentukan proses, cara maupun pemerolehan pengetahuan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu objek dan tujuan epistemologi. Objek epistemologi menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses memperoleh pengetahuan inilah menjadi sasaran teori pengetahuan dan fungsi tercapainya tujuan. Jacques Martin mengatakan tujuan epistemologi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan dapat tahu.
menunjukkan tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan. Keadaan ini tidak bisa dihindari, tetapi pusat perhatian tujuan epistemologi adalah hal yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Rumusan tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa jangan puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa cara atau bekal, sebab memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.